Pada praktikum kali ini, kita akan melakukan uji sensitivitas bakteri terhadap antibiotik. Nah, sebelum kita jauh melangkah, apa sih itu uji sensitivitas bakteri? Uji sensitivitas bakteri merupakan suatu metode untuk menentukan tingkat kerentanan bakteri terhadap zat antibakteri dan untuk mengetahui senyawa murni yang memiliki aktivitas antibakteri. Diameter zona hambatan pertumbuhan bakteri menunjukkan sensitivitas bakteri terhadap zat antibakteri. Selanjutnya, dikatakan bahwa semakin lebar diameter zona hambatan yang terbentuk, maka bakteri tersebut semakin sensitif. Antibiotik adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroba, terutama fungi, yang dapat menghambat atau dapat membasmi mikroba jenis lain. Adapun tujuan pada praktikum kali ini adalah untuk mengetahui seberapa besar sensitivitas bakteri terhadap berbagai antibiotik dengan mengaplikasikan metode difusi cakram. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu ada inokulasi bakteri, kemudian ada kertas cakram, dan juga terdapat cotton swab. Nah, berikut langkah-langkah dalam praktikum kali ini. Nah, yang pertama yaitu membasahi cotton swab pada suspensi kaldu yang telah diinokulasikan dengan bakteri yang akan dites. Nah, langkah yang kedua yaitu menggunakan cotton swab di atas inokulasi agar-agar pada cawan Petri secara merata melalui metode goresan. Nah, kemudian yaitu memberikan label kepada Na atau media yang diinokulasikan dengan bakteri sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu meletakkan cakram antibiotika di atas permukaan cawan Petri dengan menggunakan pinset steril lalu menekannya secara perlahan hingga cakram tersebut tertanam pada agar. Nah, setelah itu memberikan kode-kode tertentu yang telah ditentukan. Setelah semua sudah diberikan kode, nah kemudian di wrap. Nah, dan kemudian ditunggu selama 3 kali 24 jam. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai hasil pembahasan dari praktikum. Dalam praktikum ini, larutan antibiotik pada cakram akan menyebar di media agar tempat diinokulasi kultur bakteri. Hasil dari proses difusi ini akan berbeda-beda antara jenis bakteri yang satu dengan yang lainnya, tergantung pada tingkat ketahanan dan efektivitas antibiotik. Jika suatu bakteri memiliki daya tahan atau resistensi terhadap antibiotik, maka zona hampa yang terbentuk akan memiliki diameter yang sangat kecil atau bahkan tidak terbentuk sama sekali. Sebaliknya, jika suatu bakteri rentan atau sensitif terhadap suatu antibiotik, larutan antibiotik yang berdifusi akan menyebabkan terbentuknya zona hambat di sekitar cakram antibiotik dengan diameter tertentu. Zona hambatan atau zone of inhibition adalah area yang terlihat jernih di sekitar cakram antibiotik. Zona ini merupakan bukti nyata dari efektivitas antibiotik dan sekaligus sensitivitas bakteri terhadap antibiotik tertentu. Pembentukan zona hambat terjadi karena sejumlah bakteri mati sebagai hasil dari mekanisme kerja antibiotik yang menghancurkan atau mengurai bakteri. Diameter zona hambatan dapat bervariasi antara jenis antibiotik, bergantung pada tingkat ketahanan bakteri tertentu. Setelah membiarkan cawan Petri dengan kode ALBPP, ditemukan terdapat zona bening pada beberapa perlakuan antibiotik. Hasil pengamatan dan pengukuran diameter zona bening menggunakan jangka sorong adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah zona hambatan pada cakram berlabel T. Cakram berlabel T adalah cakram yang direndam di larutan antibiotik tetrasiklin. Setelah meletakkan cakram berlabel T dan biarkan bakteri untuk tumbuh, lihat bahwa di sekitar cakram terdapat zona hambatan yang diameternya sebesar 18,9 mm, paling besar di antara perlakuan lainnya. Hal ini mengakibatkan bakteri dari sampel air laut bersifat sensitif terhadap antibiotik tetrasiklin. Yang kedua, ialah zona hambat pada cakram berlabel P dan C.
Cakram double P adalah cakram yang direndam dalam larutan antibiotik penisilin, sedangkan cakram double C adalah cakram yang direndam di dalam larutan antibiotik chloramphenicol. Setelah meletakkan cakram double P dan C dan membiarkan bakteri untuk tumbuh, terlihat bahwa di sekitar cakram double P terdapat zona hambatan yang diameternya 7,3 mm. Dan di sekitar cakram double C terdapat zona hambatan yang diameternya 7,2 mm. Dikarenakan diameter yang tidak besar, mengakibatkan bakteri dari sampel air laut bersifat cukup resisten terhadap antibiotik penisilin dan chloramphenicol. Yang ketiga, ialah zona hambat pada cakram double K. Cakram double K adalah cakram yang direndam di zona aqueous. Cakram ini merupakan variabel kontrol. Setelah meletakkan cakram double K dan membiarkan bakteri untuk tumbuh, terlihat bahwa tidak terdapat zona hambatan di sekitar cakram. Hal ini dikarenakan cakram hanya direndam oleh air steril dan tidak ada perlakuan antibiotik. Kertas cakram ini digunakan untuk melihat efek dari variabel bebas atau jenis-jenis antibiotik terhadap variabel terikat, yang disini merupakan pembentukan zona hambatan.